Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di sini kita akan mempelajari materi pertama matematika kelas 8, yaitu pola bilangan. Pola bilangan ini terbagi menjadi beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu A, B, C, dan D, yaitu pola barisan konfigurasi objek, pola dan suku-suku barisan bilangan, barisan dan deret aritmetika, kemudian terakhir barisan dan deret geometri. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pola barisan konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas tentang pengertian pola barisan bilangan, yang kedua barisan bilangan khusus dan polanya. Oke, sekarang kita masuk pada pengertian pola barisan bilangan. Coba adik-adik perhatikan, ini ada batang korek api yang dirangkai menjadi seperti ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, perhatikan banyak batang korek api yang pada setiap pola adalah, nah perhatikan untuk gambar pertama ini ada tiga batang korek api. 1, 2, 3. Untuk gambar kedua ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 batang korek api. Ini ada 7 dan ada 9. Nah, kalau kita tuliskan menjadi bilangan seperti ini. 3, 5, 7, 9. Nah, banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya kita bisa tentukan. Tentunya dengan memperhatikan pola yang sudah ada. Dari gambar pertama ke gambar kedua, dari 3 menjadi 5, ini kan ditambah 2. Tambah 2 ya. Dari 5 ke 7 tambah 2. Dari 7 ke 9 tambah 2. Tentunya untuk gambar berikutnya, karena polanya kita sudah lihat, berarti di sini akan dibutuhkan 11 korek api. Karena 9 tambah 2. Berarti nanti di sini, kalau kita diminta berapa batang korek api selanjutnya, berarti di sini ada 11. Nah, di sini ada 13. Oke. Nah, bilangan-bilangan 3, 5, 7, 9 inilah yang dinamakan dengan barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan ini dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Keteraturan di sini maksudnya adalah bilangan selanjutnya kita bisa tentukan dengan memperhatikan pola yang sudah ada. Oke, ini tentang pola barisan bilangan. Coba kita lihat materi selanjutnya, barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama kita lihat barisan bilangan asli. Perhatikan gambar titik-titik ini ada sebuah titik, kita simbolkan dengan bilangan 1, ada 2 buah titik, kita simbolkan dengan bilangan 2, 3 buah titik, dan seterusnya. 4, 5, 6. Nah, disimbolkan dengan bilangan 1, bilangan 2, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, bilangan 6. Nah, bilangan 2 ini ternyata diperoleh dari bilangan pertama ditambah 1. Selanjutnya bilangan ketiga ini, yaitu bilangan kedua ditambah 1. Dan seterusnya. Ternyata bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan 1. Nah, sehingga terbentuklah pola barisan bilangan asli seperti ini. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 5, bilangan 6, 7, dan seterusnya. Nah, ini masih gampang untuk dilihat. Sekarang kita lihat pola bilangan ganjil. Perhatikan titik-titik ini. 1 buah titik, 3 buah titik, 5 buah titik, 7 buah titik, 9 buah titik. Kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan 1, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, bilangan 9, bilangan 11, dan seterusnya. Ternyata
Bilangan berikutnya bisa kita dapatkan dengan cara menambahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan 2. Ternyata 3 ini diperoleh dengan cara 1 ditambah 2. Tambah 2, berarti 5 ini diperoleh bilangan sebelumnya ditambah 2. Yaitu 3 tambah 2. Tambah 2. Berarti di sini yaitu masih ada bilangan 13, 15, dan seterusnya. Nah, barisan bilangan ganjil ternyata kalau kita daftarkan akan menjadi seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9, 3, 11, 13, dan seterusnya. Ini barisan bilangan ganjil. Nah, tadi sudah ada barisan bilangan asli, sekarang barisan bilangan ganjil. Sekarang kita lihat lagi barisan bilangan yang lainnya, yaitu barisan bilangan genap. Ini 2 buah titik, 4 buah titik, 6, dan seterusnya. Ternyata ini ada bilangan 2, bilangan 4, bilangan 6, dan 8. Ternyata bilangan berikutnya kita bisa nyatakan dengan menjumlahkan bilangan sebelumnya dengan bilangan 2. Berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12. Berarti di sini tambah 2 lagi menjadi 14. Setelah itu masih ada lagi 16, dan seterusnya. Nah, kalau kita daftarkan barisan bilangan genap itu yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Oke, barisan bilangan selanjutnya yaitu barisan bilangan segitiga. Perhatikan gambar-gambar titik di bawah ini ternyata membentuk gambar segitiga, sehingga kita namakan barisan bilangan segitiga. Ini ada sebuah titik, 3 buah titik, 6 buah titik, 10 buah titik, 15 buah titik, dan seterusnya. Coba kita lihat. Yang ini kita nyatakan dengan bilangan 3, kita nyatakan dengan bilangan 1, kita nyatakan dengan bilangan 3, kita nyatakan dengan bilangan 6, dan seterusnya. Dari 1 ke 3 ini tambah 2, dari 3 ke 6 tambah 3, dari 6 ke 10 tambah 4, berarti ini tambah 5. Tentunya di sini adalah tambah 6, tambah, tambah 6, di sini tambah 7. Berarti di sini bilangannya adalah 15 tambah 6, 21. 21 titik di sini nanti ada 28. 28 titiknya, dan seterusnya. Nah, polanya bagaimana? Ini bisa kita lihat polanya, bisa kita tulis tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Atau bisa juga kita tulis seperti ini. Bilangan kedua kan 1 tambah 2. Berarti bilangan ketiga ini, berarti bilangan sebelumnya ditambah 3. Bilangan sebelumnya kan yaitu 1 tambah 2. Kemudian tambah 3. Sehingga bisa menjadi seperti ini. Nah, bilangan keempat adalah bilangan sebelumnya ditambah 4. Tapi bilangan sebelumnya juga bisa dinyatakan dengan 1 tambah 2 tambah 3, sehingga tinggal kita tulis tambah 4 lagi di ujungnya. Nah, bilangan kelima yaitu bilangan sebelumnya ditambah 5. Tapi bilangan sebelumnya ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, sehingga tinggal tambah 5 lagi di ujungnya. Ternyata kalau kita dapatkan polanya, perhatikan. Bilangan pertama, bilangan kedua 1 tambah 2, bilangan ketiga 1 tambah 2 tambah 3, bilangan keempat 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, bilangan kelima 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti bilangan ke-6 tentunya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Itu untuk bilangan ke-6. Untuk bilangan ke-7, ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ternyata polanya seperti itu. Bisa ya. Jadi dari
pola yang sudah ada, kita bisa menebak bilangan apa selanjutnya. Dari pola yang ini, kita bisa tahu, misalnya bilangan ke-15, bilangan ke-15, yaitu bilangan apa? Nah, berarti tentunya adalah 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11, tambah 12, tambah 13, tambah 14, tambah 15. Itulah bilangan ke-15. Jumlahkan saja ini. Semua. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut bahas pola bilangan yang lain. Ini adalah pola bilangan persegi panjang. Ini yaitu kita nyatakan yang bilangan 2. Ada 6 buah titik, bilangan 6, bilangan 12, bilangan 20. Kalau kita lihat 2 ke 6 tambah 4. Ini tambah 6 tambah berapa sehingga 12? 6. Berarti tambah 8. 4. Berarti di sini tambah, kalau kita lihat tambah 6 tambah 8, berarti sini tambah 10. Berarti di sini tentunya 20 tambah 10 berarti 30 untuk bilangan berikutnya. Berarti sini lagi tambah 12, 30 tambah 12 yaitu 42. Itu bilangan berikutnya lagi, dan seterusnya. Ternyata selain dengan pola ini bisa juga ditentukan dengan pola yang lain. Ternyata bilangan pertama ini bisa kita tulis 1 kali 2, bilangan kedua 2 kali 3, bilangan ketiga 3 kali 4, bilangan keempat 4 kali 5. Artinya untuk bilangan, misalnya bilangan ketiga berarti 3 dikali kakaknya. Untuk bilangan keempat 4 dikali kakaknya. Berarti untuk bilangan kelima berarti 5 kali 6. Itu ya. Kakaknya di sini itu ya, satu tingkat atasnya, begitu ya maksudnya. Berarti bilangan ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bilangan ke 6 berarti 6 kali 7. Berarti kalau ditanya, tentukan bilangan ke 10. Berarti dengan cepat kita bisa jawab bahwa bilangan ke 10 yaitu 10 kali 11. Tentunya adalah 110. Itu bilangan ke 10. Oke. Jadi dari pola yang sudah ada kita bisa menebak bilangan selanjutnya. Nah, ini lagi adalah pola bilangan yang lain, yaitu barisan bilangan persegi atau barisan bilangan kuadrat. Itu 1, 4, 1, 4, 9, 16, 25. Berarti ini kan gampang kita tebak. 1 ini yaitu 1 kuadrat, 2 ini 2 kuadrat, maaf 4 ini 2 kuadrat, 9 ini 3 kuadrat, 16 itu 4 kuadrat, 25 5 kuadrat. Berarti untuk bilangan selanjutnya yaitu 6 kuadrat, berarti 36. Bilangan selanjutnya 7 kuadrat yaitu 49. Oke. Berarti untuk bilangan ke 9 misalnya yaitu 9 kuadrat, tentunya 81. Itu bilangan ke 9. Coba kita lihat lagi pola bilangan yang lain. Nah, ini pola bilangan pada segitiga Pascal. Ini agak rumit gambarnya, coba kita sederhanakan. Pertama ada 1 di paling puncak, kemudian sisinya kita kasih bilangan 1 lagi. Nah, di sini lagi bilangan 1. Maaf. Nah, saya ulangi. Bilangan 1, sisi kiri kanan kita kasih bilangan 1. Kemudian di sini ada 1 tambah 1 2. Berarti di sini lagi kita kasih tambah bilangan 1. 1 tambah 2 3, 3
tambah 1, maaf, 2 tambah 1, 3. Kita beri lagi bilangan 1 di sampingnya. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kita beri lagi bilangan 1. Dan seterusnya. 1 tambah 4, 5. 10. 10. 4 tambah 1, 5. Kita tambah lagi bilangan 1 di sampingnya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah pola bilangan pada segitiga Pascal. Kenapa segitiga Pascal ini? Karena Pascal ini yang pertama kali menemukan pola bilangan seperti ini. Oke, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Nah, ini baris pertama. Ini baris pertamanya. Kita simbolkan dengan B1. Baris kedua, B2, baris ketiga, B3, baris keempat, B4. Nah, setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Awal, akhir, awal, akhir, awal, akhir. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Baris pertama dan kedua. Selain ini berarti kita jumlahkan dengan bilangan di atasnya. 2 ini yaitu 1 tambah 1. Kemudian 3 ini 1 tambah 2. 3 ini 2 tambah 1. 4 ini 3 tambah 1, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalnya diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga, dan seterusnya. Berarti diagonal yang ini. Oh, atau pakai saja yang ini ya, nggak usah pakai yang ini saja. Ini diagonal pertama. Ya, 1, 1, 1, 1, 1. Diagonal kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal ketiga, 1, 3, 6, 10. Diagonal keempat, 1, 4, 10. Sebenarnya ini masih panjang ya. Masih panjang ini, bukan berhenti sampai di sini. Masih ada lagi bilangan selanjutnya. Masih ada lagi bilangan selanjutnya. Masih ada bilangan selanjutnya. Masih banyak. 1, 4, 10. Dan seterusnya. Ini juga masih banyak ya. Hanya gambarnya saja yang agak terhenti. Oke, sekarang kita lihat contoh soal ini. Perhatikan pola nokta berikut. Nokta ini sama dengan titik-titik. Ada 1 buah titik, 4 buah titik, dan 7 buah titik. Gambar pertama ini ada 1 buah titik. Gambar kedua ini ada 4 buah titik. Gambar ketiga ini ada 7 buah titik. Ini 10 buah titik. Ternyata gambar kedua ini atau 4 ini ternyata bisa didapatkan dari bilangan pertama ditambah 3. 7 ini bilangan kedua ditambah 3. 10 ini bilangan ketiga ditambah 3. Ternyata di sini tambah 3 juga. Berarti di sini adalah tentunya 13 dan di sini 16. Berarti di sini bilangan ke-5, di sini bilangan ke-6. Kalau diminta bilangan ke-10 gampang, tinggal kita teruskan. Tapi di sini diminta adalah pada pola ke-18. Sebenarnya bisa kita teruskan, tapi agak lumayan panjang. Tapi daripada panjang begitu, kita mempelajari saja pola yang sudah ada, kemudian kita
bisa tentukan pada pola ke-18 yaitu bilangan apa. Nah, untung masih 18, tapi kalau diminta pola ke-50 misalnya, kan sudah agak panjang. Nah, ini jawabannya sudah ada, tapi mungkin kenapa jawabannya sudah dapat seperti ini? Mungkin saya akan jelaskan secara runut, sehingga dari mana ini diperoleh. Yang pertama kan, bilangan 1 jelas 1, bilangan kedua yaitu 4. Yaitu bilangan pertama tambah 3. Bilangan pertama kan 1 ini jelas 1. 4 ini ternyata kita dapatkan dari bilangan pertama, yaitu 1 ditambah 3. 1 tambah 3. Ternyata bilangan kedua ini, bilangan ketiga ini yaitu 7. 7 kan sama saja dengan 4 tambah 3. 4 tambah 3. Padahal di atasnya 4 tambah 3 ini dinyatakan dengan 1 tambah 3. Berarti 4 ini kita ganti dengan 1 tambah 3. 1 tambah 3 tambah 3 lagi yang ini. Ya kan? Sehingga menjadi 1 tambah 3 tambah 3 ini kan sama saja dengan 2 kali 3. Nah, kemudian bilangan 10. Ini kan yaitu 7 tambah 3. 7 tambah 3. Bilangan sebelumnya ditambah 3. Tetapi 7 ini sudah kita tulis menjadi 1 tambah 2 kali 3. 7 ini kita ganti menjadi 1 tambah 2 kali 3. 1 tambah 2 kali 3. Nah, ini masih ada lagi tambah 3. Tambah 3. Perhatikan. Ini menjadi 1. 2 kali 3 ditambah 3 sama saja dengan 3 kali 3 ya. 2 kali 3 tambah 3 sama saja dengan 3 kali 3. Nah, sekarang bilangan selanjutnya yaitu, nah, tidak usah teruskan ya. Dari sini kita bisa lihat polanya. Ini kan 4 sama dengan 1 tambah 3. Sama saja. 3 ini kita tulis menjadi 1 kali 3. 1 kali 3. Kenapa kita perlu tulis menjadi 1 kali 3? Supaya jelas polanya. Perhatikan polanya ya. Untuk bilangan kedua, 1 ditambah 1 kali 3. Untuk bilangan ketiga, 1 ditambah sebelum 3 dikali 3. Untuk bilangan keempat, 1 ditambah sebelum 4 dikali 3. Berarti untuk bilangan kelima, yaitu 13, yaitu 1 ditambah sebelum 5 itu 4 kali 3. Untuk bilangan ke-6, yaitu bilangan ke-6 itu yaitu 16, yaitu 1 ditambah sebelum 6 yaitu 5 dikali 3, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Berarti untuk bilangan ke-18 ini sama dengan 1 ditambah sebelum 18 itu adalah 17. 17 dikali 3. Nah, ini kita bisa dapatkan 1 tambah 17 kali 3 kan 51. Sama dengan 52. Itulah pola ke-18. Seandainya diminta pola ke-21, ya dengan mudah kita bisa tentukan. Maaf, ini bukan 18 ya, tapi gambar ke-18. Gambar 18 sama dengan, nah, gambar 18 sama dengan itu.
seandainya diminta gambar ke-21. Bilangan apa itu? Gambar 21 tentunya 1 ditambah sebelum 21 yaitu 20 dikali 3. Berarti 1 tambah 60 sama dengan 61. Nah, kalau tidak percaya apakah memang gambar ke-21 ini yaitu titik sebanyak 61, tinggal teruskan saja di sini. Digambar secara manual. Pasti kalian akan dapatkan gambar ke-21 itu yaitu titik sebanyak 61. Nah, ini memang masih terlalu belum terlalu terinci. Nanti akan dibahas bagaimana caranya menentukan suku atau bilangan ke-18 dari pola yang sudah ada. Akan ada caranya ya, dengan cepat. Ini kita belum bahas. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nah, oke, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya.